komputer. Mungkin sebentar ya, ada keurusan yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, silakan mahasiswa. Terima kasih. Tunggu ya. Oke, Lydia. Udah kelihatan? Udah. Udah, Kak. Udah. Bentar ya. Oke, Kak. Jadi sekarang diskusinya kayak gimana nih? Dibahas aja dari atas, Kak. Bacain. Bacain aja ya. Penjumlahan remain. Kurang apa? Landscape, Sa. Kayak gimana ya? Miringin, Kak. Miringin HP-nya. HP-nya dimiringin. HP-nya yang dimiringin. Bisa. Gini ya? Ya. Nah, ya gitu. Baru jelas. Penjumlahan remain partisipe pada interval A, B dibagi menjadi N subinterval yang artinya
A sama dengan X0 kecil dari X1 gimana sih cara jelasin? Bentar ya. Partisi P pada interval AB dibagi menjadi N subinterval, yang artinya A sama dengan X0 kecil dari X1, dan seterusnya kecil dari Xn kurang 1 kecil dari Xn sama dengan B. Dapat kita lihat pada interval di atas, yang A sama dengan X0 di X1, dan A sama dengan X1 di X2, A sama dengan X2 di X3, A sama dengan X3. Itu gimana sih cara bacanya yang kayak segitiga itu? Delta ya? Delta ya? Iya, Sa, delta. 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 Iya. Iya. Berarti bacanya sama dengan X0 di delta X1 gitu. Iya, Ya boleh. diskusi loh. Gak apa-apa, kita kan lihat share screen-nya, jadi bisa ngerti. Terus A sama dengan X1 di delta X2, A sama dengan X. Kok delta Itu X1 tuh X1 kurang X0 enggak? Jadi dapatnya X bar 1. berarti dari kiri ya bacanya? Dari kanan ya? Iya enggak? Ya kan delta tuh kan selisih. Iya. Oh, Mungkin. taruh aja ya. Jadi selisih X1 dikurang X0 dapatnya X1 gitu. Mungkin. Gimana lagi? Subintervalnya tuh, nak. Iya, cara bacanya gimana? Celuruhin. Dijumlahin? Kok dijumlah? Gak dapat Bukan hasilnya. fungsinya. Gimana sih bacanya? Di YouTube gak ada ya? Ada yang tahu? Mati dia. Hilang. Mati. Ada yang tahu? Lanjut aja kayak tadi. Oh, ulang lagi ya? Surah saya orang mah share screen sabia mu yang jalehan. Kayak tadi lah. Nggak pandai aku gitu dah. Lanjut aja dulu ya. Nanti tanya. Ya boleh. Pada subinterval di atas terdapat titik sampel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Kita disuruh jelasin, disuruh diskusi aja kan? Iya. Belum jelasin enggak sih? Jelasinnya nanti enggak? Jelasin juga kalau ngerti.
Rosa yang jelasin, ntar kami ada yang nanya, ada yang ngasih tanggapan, terus baru diskusikan. Oh, Heeh. tunggu dulu. Langsung aja lah ya. Selanjutnya jumlah Riemann. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ya Allah. Selanjutnya jumlah Riemann dari fungsi f pada interval AB atas partisi P. P itu merupakan yang menyatakan subinterval terpanjang. Ini bentuk grafiknya. Tunggu bentar. Dari grafik ini didapatkan hasilnya RP sama dengan sigma N, I sama dengan 1, F, X, I dikali delta XI. Secara geometris diinterpretasikan sebagai berikut. RP sama dengan sigma 6, I sama dengan 1F. Itu cara bacanya bukannya gini ya? Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Gitu ya? Ya, sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. F, X, I gitu. Rasanya gitu. Oh, Atau bacain dulu ininya. Sigma 1F XI kali delta XI di mana I dari 1 sampai dengan N. Sebentar. nggak tahu sih. Yang mana yang benar nih? Kalian ada yang bilang kalau membacanya itu misalnya kayak dibaca dulu yang itunya. Yang Yang di dalamnya baru dibaca I dari 1 sampai dengan N. Gak apa-apa, terserah aja. tadi Putri kan yang bilang. Kayak mana, Put? Aku cuma bilang yang itu, yang sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Tadi kan bacanya sigma 6, I sama dengan 1 kan? Iya. Makanya aku bilang biasanya orang bacanya sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Tapi kalau misalnya yang di dalam baca dulu aku kurang tahu. Bentar dah. Pinjam. Bentar ya. Cari sumber. Kayak gini nih, bentar saya ada sumbernya. Biar paham.
dia terdiri dari A sampai B. B itu luas dari fungsi ini, luas dari fungsi ini pada interval A sampai B. Langkahnya kita bisa mempartisi. Kemudian misalkan A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Di sini ada X. X0 dengan X1 adalah delta X1. Berarti kan sama dengan X1 dikurangi X0. Jarak X1 adalah delta X1. Berarti kan sama dengan X1 kurangi X0. Jarak antara X1 dengan X2 itu adalah delta X2. Berarti kan X2 dikurangi X1. Jarak antara X2 sampai X2. Kemudian untuk mencari luas adalah X3 kurangi X2. Kemudian yang kita ada X, luas yang pertama delta X2 di L sama dengan sigma dari Fx kalikan delta. Bentar. Gimana kalau ulang dari awal? Penjumlahan Riemann partisi P pada interval AB dibagi menjadi N subinterval yang artinya A sama dengan X0 kecil dari X1, kecil dari Xn kurang 1, kecil dari Xn sama dengan B. Yang di bawah ini di yang data X1, data X2 sampai data X6 kita dapatkan titik sampelnya X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. P itu merupakan nom itu apa? Yang dari P menyatakan subinterval terpanjang. Ini bentuk grafiknya. Kita dapatkan X1 itu dari yang A1 ini didapatkan dari X1 dikurang X0. Yang A2 itu didapatkan dari X2 dikurang X1. Sampai seterusnya, yang kita dapatkan grafik yang melingkar ini kita namakan Y sama dengan Fx. Gimana sih cara bacanya? Di mana I berjalan dari 1 sampai 8. Karena fungsi Fx dia dipartikan delta X. Di L sama dengan sigma dari Fxi dikalikan. Jadi ini cara bacanya RP sama dengan
sigma dari fxi dikali delta xi sama dengan delta xi, di mana i berjalan dari salah. RP itu sama dengan sigma fxi dikali delta xi, di mana i itu di mana i itu berjalan sampai n gitu. Secara geometris diinterpretasikan sebagai berikut. RP sama dengan sigma fxi dikali delta xi, i berjalan sampai sampai 6, yang sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 ditambah A6. Di sini selanjutnya jumlah Riemann dari fungsi f pada interval AB atas P dapat diinterpretasikan sebagai, ini dapat dilihat grafiknya di sini. RP itu adalah total luas daerah atas dikurang total luas daerah bawah. RP sama dengan sigma fxi dikali delta xi, di mana i berjalan sampai karena sigma dari fxi dikalikan delta xi, di mana i berjalan dari sampai RP sama dengan sigma fxi dikali delta xi, di mana i berjalan dari 1 sampai 6, sama dengan A1 ditambah min A2 ditambah min A3 ditambah min A4 ditambah A5 ditambah A6, atau RP sama dengan fx1 dikali delta 1 ditambah fx2 dikali delta 2 ditambah fx3 dikali delta 3 ditambah fx4 dikali delta 4 delta x4 ditambah fx5 dikali delta x5 ditambah fx6 dikali delta x6. Di sini dapat dilihat, jelas kan? Iya, jelas. Ini ada contoh soalnya, yaitu hitunglah penjumlahan Riemann dari fungsi fx sama dengan x tambah 1 dikali x kurang 2 dikali x kurang 4 sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 8. Apa tadi ada yang ingin bertanya terkait penjelasannya? Ada yang mau nanya? Nggak ada, lanjut. Berarti A-nya itu delta X-nya ya? Apa? A-nya itu delta X ya? Delta X ya? Iya. Nggak dengar. Ada lagi yang mau nanya? Kita diskusi loh. Kalau aku salah, tolong ditunjukin ya. Yang ditanya Arsyad, yang ditanya Adam yang mana, Sah? Yang ini ya. Mana? Itu A sama dengan delta X berarti kan? Iya. Ada yang mau nanya lagi? Diskusi, guys. Sana kencang naik Kang bawah. Oh, ini cari lihat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah. Kayaknya yang A itu bukan yang delta X aja deh. Yang fx ini juga masuk enggak sih? Kan fx
fx1 dikali delta x1. Itu tuh Iya. yang A1-nya. Ya. Kayaknya sih masuk ya. Ya, kalau misalnya dari gambar sih, dari PPT ini sih masuk. Ada yang lain? Komen lagi. Gimana kalau bahas ini dulu ah? Soalnya ya. Contoh soalnya, hitunglah penjumlahan Riemann dari fungsi fx sama dengan x tambah 1 dikali x kurang 2 dikali x kurang 4 sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x tambah 8. Pada interval 0,5 menggunakan partisi P dengan P 0 kecil dari 1, 1,1, kecil dari 2, kecil dari 3,2, kecil dari 4, kecil dari 5 dengan titik sampel yang bersesuaian, X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan 1,5, X3 sama dengan 2,5, X4 sama dengan 3,6, X5 sama dengan 5. Penyelesaiannya seperti ini. RP sama dengan sigma fxi dikali delta xi, di mana i sama dengan 1 sampai 5. Penyelesaiannya fx1 dikali delta x1 ditambah fx2 dikali delta x2 ditambah fx3 dikali delta x3 ditambah fx4 dikali delta x4 ditambah 5x5 dikali delta x5. Sekarang kita masukkan angkanya. Di mana tadi di soal udah ada X1 sama dengan 0,5 gitu. Jadi kita masukkan F X1-nya 0,5, delta X1 kita kurangkan 1,1 dikurang 0. Ditambah F X2-nya sama dengan 1,5 dikali delta X2-nya 2 dikurang 1,1. Selanjutnya ditambah F X3-nya 2,5 dikali delta X3 3,2 dikurang 2. Ditambah F X4-nya sama dengan 3,6 dikali delta X4 4 dikurang 3,2. Ditambah 5 X5-nya sama dengan 5 dan delta X5 sama dengan 5 dikurang 4. Apa ada yang nggak paham gitu? Paham? Paham, Sa. Selanjutnya, Itu yang dari mana, Sa? Yang 7,875, 3,125 itu. nggak tahu. Bantu jawab ya. Ini Bantu jawab ya. Itu dari fungsi dari atas masukkan X-nya itu ke Silakan dalam. jawab yang bisa. Ya baik, Lilit menjawab ya. RP itu yang itu kan ada fx yang X-nya 0,5 dimasukkan ke dalam fungsi yang di atas. Fx-nya X pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Jumlah dari itu, fungsi itu masukkan ke dalam. Terus delta X-nya tadi, hasil dari 1,1 dikurang 0. Ditulis di dalam kurung kayak rumus fx1 sama delta x1. Terus ditambah fx yang nomor 2 lagi seterusnya. Sehingga hasilnya mendapatkan 23,9698. Ya. Apa paham teman-teman? paham, Lid. Yang lain gimana? Belum paham tadi nge-live. Oh,
Jadi maksudnya itu kan dari rumus yang di atas fx sama dengan x tambah 1. Jadi ini kan f 0,5, kita masukkan f 0,5. Nanti kita carilah gitu kan yang hasilnya 7.875. Lydia, begini Lydia. Fungsi kita kan tadi diketahui fungsi X saja, itu ada X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Terus sekarang X-nya udah diketahui X-nya 1. Itu sama dengan 0,5 diganti X 0,5 ke dalam fungsi, dimasukkan X-nya tuh diganti jadi misalkan 0,5 diganti ke dalam fungsi yang ada di atas. Jadi kan 0,5 pangkat 3 dikurang 5 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0,5 ditambah 8. Itu jumlahnya masukkan ke dalam fungsi tadi. Tinggal ditulis saja fungsi. Setelah itu baru dikali sama delta X1. Delta X1 tadi 1,1 dikurang 0, 1,1. Itu seterusnya. Yang diganti saja X-nya lagi gitu. Baru Iya, dijumlahkan. Oke, sekian. Terima kasih. Iya. Paham nggak? Paham. Paham. Jadi lanjut ya. Iya, lanjut ya. Integral aku bahas juga. Iya ya. Selanjutnya kita akan membahas definisi integral. Fungsi f terintegralkan pada selang a, b, jika itu tuh p itu bacanya gimana? Nggak mutlak kan? P aja ya. Ada yang tahu? Taruh aja lah P lagi. Fungsi f terintegralkan pada selang AB jika limit P mendekati 0, sigma fxi dikali delta xi, di mana i sama dengan 1 sampai n. Ada dan sama nilainya untuk setiap partisi P atas selang A, B. Lebih lanjut, integral BAfx dx disebut integral tertentu atau integral Riemann dari fungsi f dari A ke B yang bisa dinyatakan pada persamaan berikut. Integral fx dx sama dengan limit P mendekati 0, sigma fxi dikali delta xi, di mana i sama dengan 1 sampai n. Disimpulkan bahwa integral fx dx yang dibatasi interval a, b, dan sumbu x, artinya luas daerah tersebut akan bernilai positif jika berada di atas sumbu x, dan bernilai negatif jika berada di bawah sumbu x. Kayak gini bentuknya. Integral fx dx sama dengan a up dikurang a down. Ada yang mau bertanya gitu? Nggak ada ya? Udah lanjut aja lah. Selanjutnya teorema keintegralan. Jika fungsi f kontinu dan terbatas pada interval AB, kecuali pada titik
yang berhingga. Maka F terintegralkan pada interval AB. Contohnya, gak ada yang mau bertanya. Lanjut dulu aja, lanjut. Contohnya ini kita disuruh mencari integral X tambah 3 dx. Solusinya partisi interval min 2,3 menjadi n subinterval delta X sama dengan 5n, XI sama dengan XI sebagai sampel poin, sehingga X0 sama dengan min 2, X1 sama dengan min 2 ditambah delta X sama dengan min 2 ditambah 5 per N, X2-nya sama dengan min 2 ditambah 2 dikali 5 per N. XI-nya sama dengan min 2 ditambah I dikali 5 per N, Xn sama dengan min 2 ditambah N dikali 5 per N yang sama dengan 3. Karena F XI sama dengan XI ditambah 3 sama dengan min 2 ditambah I dikali 5 per N tambah 3 sama dengan 1 ditambah I dikali 5 per N. Sigma Fxi dikali delta Xi, di mana I sama dengan 1 per N, 1 sampai N, sama dengan sigma Fxi dikali delta Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N, sama dengan sigma 1 ditambah I 5 per N, dikali 5 per N, di mana I sama dengan 1 sampai N, sama dengan 5 per N, sigma 1 ditambah 25 per N pangkat 2, itu gimana sih? Tunggu. Sama dengan 5 per N, sigma 1 tambah 25 per N pangkat 2, sigma I sama dengan 1 sampai, yang I itu sama dengan 1 sampai N gitu. Terus lanjut aja lah. Sama dengan 5 per N dikali N ditambah 25 per N pangkat 2 dikali N dalam kurung N tambah 1 per 2. Sama dengan 5 ditambah 25 per 2 ditambah 25 per 2N. Selanjutnya, ini tadi yang P mendekati 0. Sama dengan itu cara baca yang P itu kayaknya norma P dah. apa? Norma P mendekati 0. Norma P. Iya. Oke. Norma P mendekati 0 sama dengan N mendekati tak hingga, maka integral X tambah 3 dx sama dengan limit norma P mendekati 0 sigma Fx itu satunya di mana itu? Fx1 dikali delta X1 di mana I sama di mana salah dong. Limit norma P mendekati 0 sigma Fxi dikali delta Xi di mana I sama dengan 1 sampai N. Sama dengan limit N mendekati tak hingga. 5 ditambah 25 per 2 ditambah 25 per 2N. Sama dengan 35 per 2. Masih banyak dong. Tunggu dulu, tunggu. Oke, Itu delta X-nya 5 per N dapat dari mana? 5 per N. Gimana nih? Iya, delta X. Dari atas dulu, atas lagi atas. Ini. Yaitu delta X kan 5 per N. Itu dapat dari mana? Tunggu bentar, Dam. Scroll ke atas, lihat soalnya dulu, Lydia. Ya kok. Nggak ada di soal itu, di solusi. Oh, delta X ya.
intervalnya itu kan min 2 sampai 3. Kalau dijumlahkan 2 sampai 5 ya. Jarak min 2 sampai 3. Iya, kata si Lilit, jarak dari min 2 ke 3 tuh 5. Iya, Jadi 5. 5 per N. Kenapa harus per N? Kan N tuh belum apa ya, nilai pembaginya itu belum diketahui. Bagaimana ya? Enggak, itu yang solusi. Coba lihat, kan ada partisi interval min 2,3 itu kan menjadi N kan? Bisa jadi jaraknya itu per N gitu. Selisihnya tadi. Per N atau harus dibagi atau bisa dikali? Ada yang mau bantu? Juga bingung. Pas di grafik tadi kan ada tuh jarak interval delta X sama dengan jarak X0 sampai X1, misalnya kayak gitu tuh. Delta X-nya per N-nya tuh memang nggak diketahui. Ini bilangnya. Kalau misalkan diketahui N-nya tuh, tinggal masukin aja gitu. Mana jelasnya? Yang mana tadi nih grafik ini ya? Grafik yang mana? Yang di atas kali pertama itu. Ini ya? Ini. Ya itu. Yang di atas. Yang sigma I sama dengan 1 mendekati N gitu. Mana sih? Ini paling atas loh. Yang di atas sekali. Nah itu. Judul lagi mah. Enggak. Aduh. Yang ke bawah. Halaman 3 tuh. Oh, ya itu. Oh iya. Yang di sini ya? Ada dah. Berarti Yang N itu titik sampai. dia kan dibagi menjadi N gitu kan. Dia N-nya nggak ada. Yang ini kan, Lid. Yang partisi P pada interval AB dibagi menjadi N gitu kan? Iya. Gimana, Adam? Siapa yang nanya Adam tadi ya? Iya. Lanjut aja dulu, dia kan 3 materi. Nanti kan dibahas lagi sama Ibu. Bisa ditanyakan. Gimana? Iya atau enggak yang ntar mau nanya tulis aja di kolom chat, ntar ibunya kelihatan kok. Jadi ini terakhir ya, sifat penjumlahan pada interval. Perhatikan R1 sama R2 pada gambar ini. Misalkan R sama dengan R1 ditambah R2. Sehingga AR sama dengan A, R1 ditambah AR2. Integral A sampai C. Fx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral. Oh iya, lupa baca.
Udah kelihatan kan? Ini terakhir loh. Itu udah habis. Iya, udah Iya, habis. Kak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Lanjutlah yang lain. Itu Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk mengetahui apa itu persamaan diferensial, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan persamaan XY dari kurva yang melalui titik min 1,2 dan gradien pada setiap titik kurva sama dengan 2 kali koordinat X pada titik itu. Solusinya, kondisi yang berlaku pada setiap titik X, Y pada kurva adalah gradien, yang mana gradien itu dilambangkan dengan M sama dengan DY per DX sama dengan 2X. 2X ini katanya dari gradien pada setiap kurva sama dengan 2 kali dari koordinat X. Makanya kita tulis 2 dikali X gradiennya. Terus, kita mencari fungsi fx sama dengan y yang memenuhi persamaan dengan x sama dengan min 1 dan y sama dengan 2. Kita tahu dari ini nih, dari titik min 1,2. Min 1,2 ini kan x, y. Untuk metode pertamanya, ketika suatu persamaan mempunyai bentuk dy per dx sama dengan gx, maka y merupakan anti turunan dari gx. Dengan y sama dengan integral gx dx. Kan katanya dy per dx sama dengan gx. Dari yang solusi yang tadi, dy per dx itu sama dengan 2x. Maka kita ganti gx-nya itu menjadi 2x. Jadi y sama dengan integral 2x dx sama dengan, kalau untuk mencari anti turunan itu kan 1, kalau ini kan ada 2 di depannya, berarti 2 per r, r-nya itu pangkatnya. Kalau x pangkatnya berarti 1, jadi 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1, maka dapatnya x pangkat 2 ditambah c, karena 2-nya sama-sama dibagi. Untuk metode Ulang lagi, Put. gimana? Ulang lagi, Put. Lagi. Cepat. Oh, kecepatan ya? Iya. Oke. Untuk metode pertama ini, kita menggunakan, ketika suatu persamaan mempunyai bentuk dy per dx sama dengan gx, maka y merupakan anti turunan dari gx. Kan dari solusi yang tadi, kita tahu bahwa dy per dx itu sama dengan 2x. Solusinya untuk mencari metode pertama ini, y sama dengan integral gx dx. Karena gx-nya udah diketahui, yaitu 2x, maka gx-nya kita rubah menjadi 2x. Jadi y sama dengan integral 2x dx. Kan kalau dalam mencari integral atau anti turunan itu, kalau misalnya ada 2x, berarti 2 ini boleh dikedepankan. Atau 2-nya ini 2 tetap diletak di sana. Jadi per, ini x kan, x ini pangkat 1 ya. Jadi, gimana ya cara tulisan? Nggak bisa nulis. Jadi 2 per x-nya ini pangkat 1, jadi 1 ditambah 1. Jadi 2 per 1 ditambah 1 dikali x, x-nya pangkat 1 ditambah 1. Itu tuh untuk mencari anti turunan kan gitu. Jadi dapat kita tahu bahwa 2-nya sama-sama dibagi, jadi sisa x kuadrat ditambah c. Untuk metode yang keduanya, perhatikan dy per dx sama dengan 2x.
kedua ruas persamaan tersebut dikalikan dengan dx, sehingga diperoleh, jadi ini kayak, sama kayak kalau misalnya, kalau kita di sekolah kan kita taunya dikali silang ya, tapi kalau ini nih lebih dikalikan kedua ruas persamaannya sama-sama dikali dx. Jadi kalau dy per dx dikali dx, maka dx-nya dicoret, sisa dy, sama dengan 2x dikali dx. Lakukan pengintegralan pada kedua ruas. Nah, jadi kedua ruasnya itu kita integralkan. Jadi integral dari dy sama dengan integral 2x dx. Kalau integral dari dy ini sama kayak misalnya integral 1 dy. Jadi integralnya itu y ditambah c1. Kan kalau misalnya integral dari 1 dx adalah x. Jadi kalau integral dari dy ini adalah y ditambah ditambah c1. Sama dengan integral dari 2x dx. 2x dx berarti 2 per 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1. Jadi sisanya dua-duanya sama dicoret. Sisanya x kuadrat ditambah c2. Jadi y sama dengan, ini nih sama tibanya kedua ruas kita kurang dengan c1. Jadi kalau y tambah c1 dikurang c1, jadi c1-nya habis. Sisa y sama dengan x kuadrat ditambah c2 dikurang c1. Karena dia itu sama-sama C gitu. Tapi ini cuma untuk membedakan aja, ini C1, ini C2. Tapi sebenarnya itu sama-sama C gitu. Jadi X kuadrat ditambah C. Bisa kita tulis C aja gitu, nggak usah pakai C2 dikurang C1. Langkah selanjutnya, kita mencari nilai konstanta C dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah C melalui titik min 1,2. Persamaan ini kita peroleh dari metode 1 dan metode 2 yang kita cari tadi. Dan melalui titik min 1,2. Min 1,2 ini yang diketahuinya dari soal. Aduh, ya. Jadi kita robah nilai X dan nilai Y-nya untuk mencari nilai konstanta dari C. Y-nya sama dengan 2, sama dengan X-nya diganti min 1 ditambah C. Jadi C sama dengan 2 dikurang 1, kan min 1 kuadrat ini sama dengan 1. Jadi dapat nilai konstanta C-nya 1. Sehingga diperoleh persamaan kurva adalah Y sama dengan ini kan awalnya Y itu sama dengan X kuadrat ditambah C. Jadi ini kita tulis Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Fungsi dari titik ini cuma untuk menentukan nilai konstanta, tapi untuk persamaan kurva itu sendiri, kita hanya merubah nilai dari C-nya. Jadi persamaan dy per dx sama dengan 2x, dan dy sama dengan 2x dikali dx disebut dengan persamaan diferensial. Contoh soalnya, selesaikan persamaan turunan dy per dx sama dengan x ditambah 3x kuadrat per y kuadrat. Tentukan penyelesaian dengan y sama dengan 6 ketika x sama dengan 0. Ini nih sama kayak kita kali silang juga. Di ekuivalen namanya. Di ekuivalen. Jadi y kuadrat dikali dy sama dengan x ditambah 3x kuadrat dikali dx. Sehingga langkah pertama itu kita mengintegralkan kedua ruasnya. Jadi integral dari y kuadrat dy sama dengan integral dari x tambah 3x kuadrat dx. Ini nih kan rumus integral itu 1 per r ditambah 1. R-nya 2 ditambah 1, jadi 1 per 3. Y pangkat 2 ditambah 1, jadi Y pangkat 3
ditambah C1 sama dengan integral dari 1 per X ini kan pangkatnya 1, jadi 1 per 1 ditambah 1, jadi 1 per 2, X pangkat 1 ditambah 1, jadi X pangkat 2, ditambah integral dari 3X kuadrat. 3 per 2 ditambah 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1. 3-nya sama-sama kita coret, sisa X pangkat 3 ditambah C2. Terus, kita sama-sama mengalihkan ke semua ruas ini dengan 1/3. Jadi, 1/3 Y pangkat 3 dikali 1/3, 1/3-nya habis, sisa Y pangkat 3. Itu 1/3, sama-sama dikali 3, sama-sama dikali 3. Jadi, 1/3 Y pangkat 3 dikali 3, sisa Y pangkat 3. Terus 3 dikali C1, 3C1. 3C1-nya ini langsung dipindahkan ke ruas kanan. Yang 1/2X pangkat 2 dikali 3 berarti 3/2 X pangkat 2. Atau bisa ditulis 3X kuadrat per 2. Ditambah X pangkat 3 dikali 3, 3X pangkat 3 ditambah 3 dikali C2, 3C2 dikurang 3C1. Jadi Y pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat ditambah 2 per 3X pangkat 3 ditambah C. Yang C ini kenapa bisa ditulis C seperti yang contoh di atas tadi. Sama dengan, kan ini Y pangkat 3, jadi Y-nya itu sama dengan akar 3 dari 3X kuadrat ditambah 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah C. Selanjutnya kita mencari nilai konstanta dengan mengganti nilai Y sama dengan 6 dan nilai X sama dengan 0. Jadi Y ini kan Y sama dengan akar 3, 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah C. Nilai Y-nya ini kita ganti dengan 6. 6 sama dengan akar dari 3, kan X-nya diganti 0, berarti 0 ditambah 3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 ditambah C. Jadi 6 dikali akar 3 dari C. Jadi untuk mengetahui nilai C-nya itu kedua ruas kita pangkatkan 3. Jadi 6 pangkat 3 itu sama dengan 216. Akar 3 dari C kalau dipangkatkan 3 maka akarnya hilang, jadi sisa C aja. Jadi kita dapat persamaan fungsinya, kita ganti persamaan fungsi Y tadi, nilai C-nya kita ganti jadi 216. Jadi Y sama dengan akar 3 dari 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat per 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 216. Aplikasi pemanfaatan turunan dan integral. Percepatan AT, kecepatan VT, dan posisi ST terhadap waktu T yang bergerak sepanjang garis koordinat. VT itu sama dengan turunan dari ST. Turunan pertama ST sama dengan DS per DT. Kenapa per DT? Karena dia terhadap waktu T yang bergerak sepanjang garis koordinat. Jadi DS per DT. Sedangkan percepatannya AT sama dengan turunan pertama dari VT. Sama dengan DV per DT. Sama dengan D kuadrat. Oh, ini turunan kedua. Turunan, jadi VT. Ada yang tahu nggak kenapa dia itu bisa D kuadrat S per DT kuadrat? Kayaknya dari persamaan pertama ini deh. Persamaan kedua dari dari VT-nya. Dari DS per DT.
Gimana, Wen? Yang ini Put, yang ini kan turunan pertama ST itu kan sama dengan DS per DT. Mungkin turunan pertama, sedangkan turunan pertama ST ini kan sama dengan VT. Otomatis kalau turunan pertama VT-nya turunan kedua dari ST ini. Oh iya. Ya. Iya. Kan Ini kemarin kan- ada tuh kalau V itu turunan pertama, kalau A itu turunan kedua. Yang di pelajaran apa itu lupa materinya. Iya, kalau oh iya tahu. Iya kan ini nih VT-nya segini. Jadi turunan dari turunan VT-nya ya D kuadrat per DT kuadrat. Contoh soalnya permasalahan benda jatuh bebas. Percepatan benda jatuh karena gravitasi adalah 3/2 kaki per detik kuadrat dengan gesekan udara diabaikan. Jika sebuah benda dilemparkan ke atas dari ketinggian awalnya 1000 kaki dengan kecepatan 50 kaki per detik, tentukan kecepatan dan ketinggiannya 4 detik kemudian. Solusinya, misalkan S adalah ketinggian, V ds per dt nilainya positif, S meningkat. S meningkat karena dia dilemparkan ke atas. Tapi A sama dengan dv per dt. Nilainya negatif akibat gaya tarik gravitasi ke bawah, sehingga kecepatan V menurun. Diketahui dv per dt sama dengan negatif 32. Negatif 32 ini karena benda jatuh karena gravitasi. Karena dia menurun, makanya 32 ini kita bikin negatif. Dengan kecepatannya itu 50 kaki per detik. Dan S-nya itu ketinggian awalnya 1000 kaki. 1000. Saat T sama dengan 0. Kenapa T-nya sama dengan 0? Karena karena dia itu baru awal, maka waktu sebelumnya belum ada. Ditanya V dan S saat T sama dengan 4. dv per dt sama dengan negatif 3/2. Kita cari V sama dengan ini nih sama kayak kedua ruas itu dikalikan dengan dt, berarti dv-nya sama dengan min 3/2 dt. Jadi untuk mencari nilai V itu integral dari min 32 dt sama dengan min 32t. Kenapa dia t? Karena dia dt. Kalau misalnya dia x, maka dia min 32x. Karena di sini dt, maka ini nih min 32t ditambah c. Karena V sama dengan 50 pada saat T sama dengan 0, maka V sama dengan min 3/2T tambah C. Jadi kita robah V-nya ini 50 dan T-nya 0. Maka kita peroleh C sama dengan 50. Diperoleh dari persamaan V tadi, kita robah nilai C-nya itu 50. Jadi V sama dengan min 32T ditambah 50. Itu tipe nggak sih? 50 sama dengan min 31 kali Gimana? 0 tambah C. Itu yang 50 sama dengan min 31 kali 0 tambah C itu harusnya min 32. Oh iya, min 32 harusnya. Iya, min 32. Pandang V sama dengan ds per dt, sehingga kita punya persamaan turunan lainnya. Kita turunkan yang lainnya. ds per dt.
Jadi bisa kita tulis ds per dt sama dengan min 32T ditambah 50. Ini sama kayak kedua ruas itu sama-sama dikali dengan dt. Jadi ds sama dengan min 32T ditambah 50 dt. Kita untuk mencari S sama dengan integral dari min 32T ditambah 50 dt. Jadi S sama dengan integral dari min 32T. Jadi min 32 per T ini kan pangkat 1, jadi 1 ditambah 1, min 32 per 2. Jadi min 16. T-nya pangkat 1 ditambah 1, jadi T pangkat 2. Ditambah 50T. Ditambah K. Sebenarnya K ini sama dengan C. Ini nih karena untuk mensubstitusikan yang diketahui K sama dengan 1000. Makanya kita tulis ditambah K aja. Saat S sama dengan 1000, pada saat T sama dengan 0, diperoleh K sama dengan 1000. Ganti nilai K-nya menjadi 1000, jadi S sama dengan negatif T kuadrat ditambah 50T ditambah 1000. Nilai V dan S saat T sama dengan 4. Ini kan yang ditanyanya. Ditanyanya itu nilai V dan S pada saat T-nya itu sama dengan 4. Jadi karena kita udah dapat V-nya tadi, V-nya kan fungsi V-nya itu katanya, ya ini. V sama dengan min 32T ditambah 50. Jadi kita ganti nilai T-nya itu menjadi 4. Min 32 dikali 4 ditambah 50. Dapatnya min 78 kaki per detik. Terus S-nya kita tahu bahwa min 16T kuadrat ditambah 50T ditambah 1000. T-nya kita rubah menjadi 4, berarti min 16 dikali 4 pangkat 2 ditambah 50 kali 4 ditambah 1000 dapatnya 944 kaki. Sudah. Ada yang itu enggak? Ada yang mau bertanya? Atau masih diragukan? Kalau nggak ada, aku stop screen ya. Ini lanjut nih. Iya, lanjut aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah melihat ya pemaparan penjelasan tentang penjumlahan Riemann persamaan diferensial. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang luas daerah dengan pendekatan jumlah poligon. Pendahuluan luas. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung luas satu bidang R akan mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, aproksimasi daerah R dengan N persegi panjang. Yang kedua, tentukan luas setiap persegi panjang. 3. Jumlahkan luas N persegi panjang. Dan yang keempat, cari limit X N mendekati tak hingga. Pada langkah ketiga, untuk mempermudah dalam menjumlahkan luas N persegi panjang, maka dibutuhkan notasi penjumlahan atau sigma sebagai contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sigma AI, I dari 1 sampai dengan 4, yaitu A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Yang kedua, sigma AI, I dari 1 sampai dengan N, sama dengan A1 tambah A2 tambah seterusnya, tambah AN kurang 1 ditambah AN.
Nah, untuk yang ketiga, sigma C I dari 1 sampai dengan N, yaitu NC. Untuk teorema linearitas dari sigma, yang pertama yaitu sigma CAI, I dari 1 sampai dengan N, yaitu C sigma AI 1 sampai dengan N. Untuk yang kedua yaitu sigma AI tambah BI, I dari 1 sampai dengan N, yaitu sigma AI I dari 1 sampai dengan N, ditambah sigma BI, I dari 1 sampai dengan N. Yang ketiga, sigma AI kurang BI, I dari 1 sampai dengan N, sama dengan sigma AI I dari 1 sampai dengan N, dikurang sigma BI, I dari 1 sampai dengan N. Untuk beberapa formula khusus pada penjumlahan, yaitu yang pertama, sigma I dari 1 sampai dengan N adalah 1 tambah 2 tambah 3, seterusnya ditambah N sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Yang kedua, sigma I kuadrat, I dari 1 sampai dengan N adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, seterusnya ditambah N kuadrat, sama dengan N kali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1 per 6. Yang ketiga, sigma I pangkat 3, I dari 1 sampai dengan N adalah 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3, seterusnya N pangkat 3 sama dengan dalam kurung N dikali N tambah 1 per 2 yang dikuadratkan. Yang keempat, sigma I pangkat 4, I dari 1 sampai dengan N adalah 1 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4, seterusnya N pangkat 4 sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 dikali 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 per 6. Untuk luas daerah dengan seperti terlihat di grafik tersebut, perhatikan daerah R yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Sumbu X dan garis vertikal X sama dengan 2. Nah, tujuan kita adalah untuk menghitung luas daerah AR. Partisi interval 0,2 menjadi N subinterval dengan panjang delta X sama dengan 2 per N. Artinya, domain memiliki N tambah 1 titik 0 kecil X0 kecil X1, seterusnya kecil X N kurang 1 kecil Xn sama dengan 2. Sehingga jika dimasukkan, maka kita akan mendapatkan jika X0 maka 0. Jika X1 maka delta X sama dengan 2 per N. Jika X2 maka 2 dikali delta X sama dengan 4 per 6. Nah, ini untuk rumusnya yaitu Xi sama dengan I dikali delta X sama dengan I dikali 2 per N. Xn dikurang 1 sama dengan N dikurang 1 dikali delta X sama dengan N dikurang 1 dikali 2 per N. Xn sama dengan N delta X sama dengan N dikali 2 per N sama dengan 2. Untuk garis itunya bisa dilihat dari di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan persegi panjang di samping. Alas XI dikurang 1 XI dan tinggi F dikali XI dikurang 1 sama dengan X dari I sampai 2 kurang 1. Luas daerah tersebut adalah F dikali XI dikurang 1 dikali delta X. Luas semua persegi panjang dinyatakan dengan ARN. ARN sama dengan F dikali X0 dikali delta X ditambah F dikali X1 dikali delta X ditambah F dikali X2 dikali delta X, seterusnya F dikali Xn dikurang 1 dikali delta X, di mana F dikali XI dikali delta X sama dengan X I sampai dengan 2 dikali delta X sama dengan 2I per N yang dikuadratkan dikali 2 per N sama dengan
8 per N pangkat 3 dikali I pangkat 2. Sehingga bisa kita dapati dari sini, ARN sama dengan F dikali X0 dikali delta X ditambah F dikali X1 dikali delta X ditambah F dikali X2 dikali delta X, seterusnya F dikali Sn dikurang 1 dikali delta X. Nah, kemudian ARN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 0 kuadrat ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 2 kuadrat, seterusnya ditambah 8 per N pangkat 3 dikali N kurang 1 kuadrat. Maka bisa kita dapati ARN sama dengan 8 per N pangkat 3 dalam kurung 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, seterusnya ditambah N dikurang 1 di kuadrat. Nah, perlu diingat untuk sigma I dari 1 I kuadrat, I dari 1 sampai dengan N sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya N kuadrat sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 per N. Nah, selanjutnya ARN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah seterusnya N dikurang 1 kuadrat. ARN sama dengan 8 per N pangkat 3, N kurang 1 dikali N dikali 2 N kurang 1 per 6. ARN sama dengan 8 per 6, 2N pangkat 3 dikurang 3N pangkat 2 ditambah N per N pangkat 3. Maka kita bisa dapati ARN sama dengan 4 per 3 dikali 2 kurang 3 per 6 ditambah 1 per 6 kuadrat. ARN sama dengan 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3N kuadrat. Sehingga AR sama dengan limit N kita hingga ARN sama dengan N mendekati tak hingga dikali 8 per limit N mendekati tak hingga 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3N kuadrat sama dengan 8 per 3. Luas daerah dengan poligon luar. Alas XI dikurang 1, XI dan tinggi F dikali XI dikurang 1 sama dengan XI dari I sampai 2 dikurang 1, luas daerah tersebut XI dikurang 1 dikali delta X. Luas semua persegi panjang dinyatakan dengan A kali SN. ASN sama dengan F dikali X1 dikali delta X ditambah F X dikali X kuadrat X2 dikali delta X, seterusnya ditambah F dikali XN dikali delta X, di mana F XI dikali delta X sama dengan X I dari I sampai 2 delta X sama dengan 2I per N yang dikuadratkan dikali 2 per N sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali I2. Sehingga ASN sama dengan F dikali X1 dikali delta X ditambah F dikali X2 dikali delta X ditambah seterusnya F dikali XN dikali delta X. ASN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 1 per 2, 1 pangkat 2 ditambah 8 per N pangkat 3 dikali 2 kuadrat ditambah seterusnya 8 per N pangkat 3 dikali N kuadrat. Maka AXN sama dengan 8 per N pangkat 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 ASN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah seterusnya N kuadrat. ASN sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. ASN sama dengan 8 per 6 dikali 2N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 ditambah N per N pangkat 3. ASN 4 per 3 dikali 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per N pangkat 2
maka ASN sama dengan 8/3 tambah 4 per N ditambah 4/3 N kuadrat. Sehingga AS, limit N mendekati ASN, sama dengan limit N mendekati tak hingga 8/3 ditambah 4 per N ditambah 4/3 N kuadrat sama dengan 8/3. Baik, sekian penjelasan untuk materi luas daerah dengan pendekatan jumlah poligon. Jika ada yang bertanya, boleh tulis saja di kolom chat. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalkulusnya sampai jam 10.30 kan? Iya. Iya. Waktu kan masih ada 7 menit lagi. Apa dilanjut sampai pertemuan 19 nih teman-teman? Boleh. Siapa yang mau? Emang cukup ya waktunya? Ibunya nyuruh lanjut juga sih. Coba tengok Iya. di chat. Siapa yang menjelaskan pertemuan ke-19? Siapa yang mau mandu nih? Video aja, Lid. Kan aku udah tadi. Siapa Lilit? Video. Terus, Sarah. Bareng-bareng aja. Ya lah, bareng-bareng aja lah ya. Ketua lah yang share screen. Adam, Apa? oh iya, itu nggak bisa share screen ya? Bisa kok. Coba Adam, share screen.
Yang pakai laptop aja lah yang share screen. Via aja via. Iya, nggak pakai laptop. Ya udah harus share tuh tadi mau share screen. Udah, siapa yang mau baca? Gantian-gantian aja. Dulu Adam. Adam. Adam dulu. Teorema dasar kalkulus pertama. Turunan dari satu fungsi f adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h dikurang fx per h. Lanjut yang lain. Lanjut aja, Dam. Iya, lanjut. Nanti gantian. Dia ada 10 slide. Lihat aja gimana. Iya. Dilihat lagi. Baik. Terlanjut dan integral tertentu dari integral BA fx dx sama dengan limit norma P menuju 0 di mana sigma I sama 1 sampai N fx I delta xi. Hubungkan antara anti turunan dan integral tertentu disebut dengan teorema dasar kalkulus pertama. Didefinisikan AX yang merupakan luas daerah di bawah fungsi Y sama dengan sepertiga T ditambah 2/3 di atas sumbu T. Dan antara garis vertikal T sama dengan 1 dan T sama dengan X di mana X besar sama dengan 1. Luas AX sama dengan integral tertentu, di mana AX sama dengan integral 1X 2/3 ditambah 1/3T dt. Menghitung integral tertentu dengan memanfaatkan rumus luas trapesium, di mana AX sama dengan alas dikali jumlah sisi sejajar per 2. AX sama dengan X dikurang 1, alasnya X dikurang 1, jumlah sisi sejajarnya sepertiga X ditambah 2/3 ditambah 1/2. Sama dengan X dikurang 1, disederhanakan menjadi 1/6X ditambah 5/6 sama dengan 1/X kuadrat ditambah 4/6X dikurang 5/6. Lanjut, Cak. Selanjutnya dicari turunan dari A, di mana A aksen X sama dengan D per dx 1/6X kuadrat ditambah 2/3X ditambah min 5/6 sama dengan 1/3X ditambah 2/3. Dengan kata lain, D per dx integral 1X 2/X ditambah 1/3T dt sama dengan 2/3 ditambah 1/3X. Teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan fungsi f kontinu pada interval tertutup A, B, dan misalkan X adalah suatu titik variabel di A, B, maka kita peroleh D per dx integral XA ft dt sama dengan fx.
Contoh soalnya, tentukan D per dx dalam kurung X integral X1 T pangkat 3 dt. Solusinya, dengan teorema dasar kalkulus pertama, kita ketahui bahwa D per dx dari soal X integral X1 T pangkat 3 dt sama dengan X pangkat 3. Teorema dasar kalkulus kedua. Misalkan fungsi f kontinu dapat diintegralkan pada interval a, b, dan misalkan f suatu anti turunan dari f pada a, b, maka kita peroleh integral BA fx dx sama dengan fb dikurang fa. Contoh soalnya, tunjukkan bahwa integral BAX dx sama dengan b kuadrat per 2 dikurang a kuadrat per 2. Solusinya, integral x dx sama dengan 1/2 x kuadrat. Maka fx sama dengan 1/2 x kuadrat, anti turunan dari fx sama dengan x. Sehingga integral BA x dx sama dengan fb dikurang fa sama dengan 1/2 b kuadrat dikurang setengah a kuadrat sama dengan b kuadrat per 2 dikurang a kuadrat per 2. Untuk mempermudah dalam menggunakan fb dikurang fa, kita tulis fb dikurang fa sama dengan dalam kurung fx ba. Contoh soalnya, integral 52 x kuadrat dx sama dengan dalam kurung 1/3 x pangkat 3, 52 sama dengan 125/3 dikurang 8/3 sama dengan 117/3 sama dengan 39. Teorema aturan substitusi pada integral tak tentu. Misalkan fungsinya G dapat didiferensialkan dan F antiturunan dari fungsi F, maka diperoleh Fgx G aksen X dx sama dengan Fgx ditambah C. Contoh, tentukan integral X pangkat 3 akar E pangkat 4 ditambah 11 dx. Solusinya, misalkan U sama dengan E pangkat 4 ditambah 11, maka DU-nya kita peroleh 4 E pangkat 3 dx. Itu kita peroleh E pangkat DU itu kan turunan pertama, jadi diubah kita dapat 4 E pangkat 3 dx. Atau 1/4 DU sama dengan E pangkat 3 dx. Di mana integral E pangkat 3 akar E pangkat 4 ditambah 11 dx sama dengan 1/4 akar U DU sama dengan 1/4 integral U pangkat setengah DU sama dengan 1/6 U 3/2 ditambah C sama dengan 1/6 dikali E pangkat 4 tambah 11 dipangkatkan 3/2. Tentukan integral 4 di mana akar E kuadrat ditambah X dikali 2X ditambah 1 dx sama dengan, di mana solusinya kita peroleh misalkan U sama dengan E kuadrat ditambah X. Maka DU sama dengan 2X tambah 1 dx. U kita peroleh dari akar U kan diketahui di atas, di mana akar E kuadrat ditambah X. E kuadrat ditambah X itu sama dengan U. Cuman ditulis U-nya saja tanpa akar. Maka DU sama dengan 2X tambah 1 dx. Integral akar E kuadrat ditambah X, 2X tambah 1 dx sama dengan integral 1 per U kuadrat DU sama dengan 1/3 U 3 pangkat 3/2 sama dengan 1/3 dikali E kuadrat ditambah X
dipangkatkan 3/2 ditambah C. Dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, kita peroleh integral 4, 0, di mana akar X kuadrat ditambah X dikali 2X tambah 1 dx sama dengan dalam kurung sepertiga X kuadrat ditambah X dipangkatkan 3/2 di mana 4 menuju 0. 4, 0. Sama dengan sepertiga dalam kurung 4 kuadrat ditambah 4 dipangkatkan 3/2 dikurang 0. Sama dengan sepertiga 2 dikali 20 3/2. Teorema aturan substitusi pada integral tertentu. Misalkan fungsi G merupakan turunan kontinu pada interval A, B. Dan misalkan F kontinu pada range G, maka integral BA F Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral GB GA F U du. Contoh soalnya, tentukan integral 4, 0, di mana akar X kuadrat ditambah X, 2X ditambah 1 dx sama dengan. Solusinya, misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah X. Maka du sama dengan 2X tambah 1 dx. X sama dengan 4, U sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 sama dengan 20. X sama dengan 0 menuju di mana U sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 sama dengan 0. Integral X-nya itu kita ganti dengan 4, 1 dengan 0, 1. Jadi hasilnya ada 20 dan 0. Seterusnya integral 4 menuju 0 akar X kuadrat ditambah X, 2X ditambah 1 dx sama dengan integral 20 0, di mana U pangkat setengah du sama dengan sepertiga U 3/2 untuk 20 dan 0. Sama dengan sepertiga 20 3/2. Udah selesai, teman-teman. Udah, Syed? Udah tuh. Udah. Jadi gimana nih? Akhiri aja lagi. Tunggu, namanya belum. Kita bikin Adam sama Lilit atau Lilit aja? Lilit aja. Oke. Terima kasih. Lilit Miss Fada. Betul kan namanya? Udah kan? Aja lagi. Sampai jam berapa ya Kak? 10.30. Udah lewat 9 menit. Udah lewat. Enak aja. Lanjut buat tugas kalkulus kemarin aja lagi. Gimana nih, Dan? Coba tanya ibunya dulu. Apa mau lanjut bahas yang contoh soal tadi? Yang pertemuan 19 tadi, contoh soalnya. Boleh sih.
Share screen lagi, Syed. Yang contoh soal tadi. Bentar. Yang mananya? Yang ini. Iya, bahas contoh soal aja. Siapa tahu masih ada yang nggak ngerti. Kalau nggak ada, nggak usah, Dam. Dari ibunya aja yang jelasin ntar. Kalau ada yang mau bertanya. Soalnya ini juga waktunya udah lewat. Iya, dan kali aja lah. Ya udah, akhirin aja, Kak. Mana akhirnya, Lydia? Sekian aja nih diskusi kita pada hari ini. Iya, karena waktunya udah lewat juga kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, teman-teman. Live nih, guys. Apa aja lagi nggak ya?